Pertama, masukkan kedelai ke dalam wadah. Kemudian, cuci kedelai di bawah air mengalir hingga bersih dari semua kotoran. Setelah kedelai bersih dari kotoran, kemudian kedelai direndam selama kurang lebih 5 jam. Setelah 5 jam, kemudian kedelai dicuci kembali hingga bersih. Kemudian, kacang kedelai direbus. Perebusan berfungsi sebagai hidrasi, yaitu agar kacang kedelai dapat menyerap air sebanyak mungkin. Proses perebusan juga dimasukkan untuk melunakkan kacang kedelai agar kacang kedelai mampu menyerap asam ketika proses perendaman. Setelah proses perebusan, kedelai kemudian direndam semalaman sekitar 15 jam. Proses perendaman berfungsi sebagai hidrasi. Manfaat lain dilakukan proses perendaman adalah terjadinya fermentasi asam laktat secara alami. Keasaman ini diperlukan untuk melancarkan pertumbuhan fungi saat proses fermentasi menjadi tempe. Kemudian, kedelai dikelupas kulitnya. Dikelupasnya kulit kacang kedelai ini bertujuan agar miselium fungi bisa menembus kacang kedelai pada saat proses fermentasi. Setelah kulit kacang kedelai tadi dikelupas, kemudian dicuci hingga bersih, selanjutnya kacang kedelai masuk ke tahap pengukusan. Tahap pengukusan berfungsi untuk melunakkan kacang kedelai agar miselia jamur dapat menembus kacang kedelai ketika proses fermentasi. Setelah dikukus, kemudian kacang kedelai didinginkan. Siapkan ragi tempe, kemudian taburkan ke dalam kacang kedelai, aduk hingga merata. Ragi tempe ini berisi jamur Rhizopus oryzae yang berperan dalam proses fermentasi tempe. Selanjutnya, kacang kedelai yang sudah diberi ragi tadi dimasukkan ke dalam plastik yang berlubang. Plastik berlubang ini bertujuan agar udara dapat masuk, karena jamur tempe membutuhkan udara untuk tumbuh. Kemudian kacang kedelai didiamkan di dalam suhu ruangan dan dicek setiap 12 jam sekali, selama 36 jam. Pada 12 jam pertama, jamur belum mengalami pertumbuhan,
tetapi sudah ditandai dengan kenaikan suhu pada kacang kedelai. Pada 12 jam kedua atau sekitar 24 jam, jamur mengalami fase pertumbuhan optimal. Terjadi penaikan jumlah asam lemak bebas, kenaikan suhu, pertumbuhan jamur yang cepat, terlihat dengan terbentuknya miselia pada permukaan biji yang semakin lama semakin lebat, menunjukkan tempe berwarna putih. Kemudian, rasa spesifik tempe pada umumnya, lalu teksturnya lebih kompak. Pada 12 jam ketiga, yaitu sekitar 36 jam, jamur mengalami fase pembusukan atau fermentasi lanjut. Terjadi penaikan jumlah bakteri dan jumlah asam lemak bebas. Pertumbuhan jamur menurun dan pada kadar air tertentu pertumbuhan jamur terhenti. Terjadi perubahan rasa karena degradasi protein lanjut sehingga terbentuk amonia. Terjadi perubahan warna menjadi putih kehitaman dikarenakan ada sejumlah mikroorganisme yang tercampur dan turut tumbuh ketika proses fermentasi.